Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dengan kami semua dalam ibadah online GBI Green Garden. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Kita mau percaya ada mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ada kuasa yang terlebih besar dibanding segala permasalahan yang boleh kita hadapi. Dan mari pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau menyembah Dia. Kami mau menyembah Tuhan. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Sama-sama, Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Mari dari awal katakan, saat kami bimbang Tuhan. Di saat ku bimbang, saat kami tertekan Tuhan, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Ya Yesus, padamu ya Tuhan, mataku
terus kita menyembah Tuhan. Mari terus kita menyembah buat semua kebaikan Tuhan. Ya Yesus Tuhan, sungguh Kau Allah kami yang luar biasa. Kami mau percaya padamu. Oh Yesus, Kau Allah kami yang dahsyat. Kami mau Tuhan sepanjang hidup kami terus menyembah-Mu, terus meninggikan nama-Mu. Oh Yesusku, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kedepannya kita nggak tahu apa yang kita hadapi. Tapi satu pesan Tuhan di Yesaya 41 ayat 10, firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Hari-hari ini mari kita terus memandang wajah Tuhan. Pikirkan segala kebaikannya dalam hidup kita. Kita nggak tahu akan ada apa di depannya. Tapi satu yang pasti yang kita tahu, kalau pertolongan Tuhan dalam hidup kita itu nggak pernah terlambat. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Lebih lagi, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya Yesus, Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadirat-Mu yang mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan buat segala hal yang boleh Tuhan tetapkan yang baik dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami percaya Tuhan ada sukacita yang Tuhan boleh tambahkan. Ada kelegaan yang Tuhan boleh terus impartasikan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami juga boleh bawa dampak, boleh jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, seberapa kita percaya kalau Tuhan Yesus kita itu Allah yang selalu berjalan bersama kita. Mari kita menaikkan satu pujian dengan-Mu Tuhan. Lagu ini lagu yang dulu sering kita nyanyikan. Kalau kita di rumah, kita harus semangat juga
juga buat nyanyikan ini sama-sama Bapak Ibu Saudara. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah hatiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Mari sama-sama menyanyikan pujian ini dari awal. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkah. Mari panggil namanya Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Allah kita dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Dan hari ini Tuhan, mau ada sukacita Tuhan melingkupi kami. Amin. Mari panggil namanya Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kau dahsyat Yesus. Kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita benar-benar mau siapkan hati kita. Hari-hari ini buat saya pribadi, Tuhan ajar saya waktu saya takut, waktu saya lemah. Benar-benar saya mau mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Benar-benar kita terus memandang sama Tuhan. Dan lagu ini lagu yang memberkati saya, dan mari kita mau nyanyikan ini sama-sama Bapak Ibu Saudara. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tangan-Mu, ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar pada
Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata,
Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi di dalam Yesus Kristus. Pagi ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa biar hikmat Tuhan, marifat Tuhan boleh turun atas kami dan biar kedaulatan Tuhan ada atas kami Tuhan. Untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang kami akan dengar, kami akan belajar, itu biar memberkati kami semua Tuhan. Atas jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah online ini pun terberkati dimanapun jemaat Tuhan menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Kita tahu hari-hari ini begitu banyak sekali yang kita alami, baik itu dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik. Tapi percaya Tuhan campur tangan atas hidup kita. Yang setuju katakan amin.
Kita hidup di dunia ini tidak lepas dari yang namanya masalah. Setuju ya Bapak Ibu? Baik itu masalah keuangan, baik itu masalah pekerjaan, baik itu masalah keluarga, baik itu masalah penghasilan, semua tentang masalah. Kita tahu waktu kita menghadapi masalah yang kita jalani hari-hari ini, jalan keluarnya hanya satu: datang pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, dan percaya pada Tuhan. Kita buka 2 Tawarik 7 ayat 14 yang berbicara seperti ini Bapak Ibu. Dan umatku yang atasnya umatku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi jelas Bapak Ibu, saat kita datang pada Tuhan, saat kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, masalah boleh ada, problema boleh ada, baik dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, keuangan, pekerjaan, apapun. Kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa, Tuhan pasti akan memulihkan kita. Tuhan pasti akan memberikan mujizatnya buat kita semua. Yang setuju katakan amin. Nah sekarang yang perlu kita lakukan untuk kita dapat menghadapi atau untuk kita bisa mengatasi masalah yang kita hadapi, yang pertama adalah fokus kita kepada Tuhan. Saya ajak untuk Bapak Ibu buka di Matius 14 ayat yang ke-24 sampai 27. Kita akan belajar dari Petrus yang berjalan di atas air. Ayat 24 sampai 27 yang berkata, perahu murid-muridnya sudah berada beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tidak sedikit orang waktu menghadapi masalah, fokus kita bukan kepada Tuhan, tapi kepada masalah yang kita hadapi. Dan tidak mudah juga waktu kita menghadapi masalah, waktu kita ada di dalam masalah, fokus kita kepada Tuhan. Tidak mudah, tapi ini yang Tuhan mau untuk kita tetap pegang teguh kepada Tuhan, yaitu fokus. Sama seperti waktu murid-muridnya bilang, "Itu hantu." Dan Tuhan berkata, "Tenang, aku ini, jangan takut." Waktu kita datang pada Tuhan, waktu fokus kita, Tuhan Allah yang besar, saat itu juga ada satu kelepasan. Pada saat itu juga ada satu kelegaan, ada satu sukacita yang Tuhan taruh dalam hati kita. Ada satu kedamaian waktu kita fokus kepada Tuhan. Waktu masalah boleh kita alami, tapi kita maksa harus fokus sama Tuhan. Ada satu nilai tersendiri saat kita ikut Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu yang disebut tentang satu pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Masalah boleh ada, goncangan boleh ada, angin sakal boleh menerjang kita, tapi iman kita tetap fokus kepada Tuhan. Itu adalah satu kedewasaan iman kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kita baca di ayat 28 sampai 29 di pasal yang sama, kitab yang sama di Matius 14.
Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Waktu fokus kita kepada Tuhan, waktu perhatian kita kepada Tuhan, yang tadi saya katakan masalah boleh ada, tapi saat kita fokus kepada Tuhan, ada jalan keluar yang Tuhan kasih, ada mujizat yang Tuhan beri. Hingga pada saat Petrus bilang bahwa Tuhan, dikatakan di 28-nya, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dan Tuhan Yesus berkata, "Datanglah." Datang berbicara juga tentang mencari Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita berdoa kepada Tuhan, datang berbicara juga tentang berdoa kita kepada Tuhan. Waktu kita mencari Tuhan, datang juga bisa bicara juga tentang kita mencari Tuhan. Waktu kita mencari Tuhan, waktu kita datang pada Tuhan, seberat apapun masalah yang kita hadapi, percayalah ada jalan keluar yang Tuhan kasih buat kita. Asalkan kita fokus, kita percaya, kita datang sama Tuhan, kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan kita agungkan Tuhan. Ada amin? Nah, saya akan bukakan lagi tentang Mazmur 105 ayat 4, ayat 3 sampai 4 yang berkata seperti ini. "Bermegahlah di dalam Tuhan, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu." Raja Daud mengajarkan kita juga supaya kita tetap cari Tuhan di dalam kekuatannya. Kenapa? Saat kita cari Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan curahkan untuk kita bisa mengatasi masalah yang kita alami. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, yang akan saya tutup, kita buka kembali di Matius 14. Karena kita banyak belajar dari Petrus yang dapat berjalan di atas air. Yang ketiga, yang terakhir, poin ketiga di ayat 31 yang berkata seperti ini. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang-orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Terkadang tanpa kita sadari, kita sudah fokus sama Tuhan, kita sudah datang sama Tuhan, tapi ada kekurangan kita kurang percaya. Oleh sebab itu, mari, ini juga satu ujian di mana waktu kita belum dijawab Tuhan lewat doa-doa yang kita naikkan, lewat pergumulan-pergumulan yang kita naikkan, jangan bimbang, jangan tawar hati, tetaplah berdoa, tetaplah cari Tuhan, dan tetaplah beriman kepada Tuhan. Sama seperti Abraham yang menantikan satu keturunan yang Tuhan janjikan. Dia dengan tekun, dia tidak bimbang, dan pada akhirnya Tuhan menggenapi apa yang Tuhan firmankan kepada Abraham. Oleh sebab itu, poin yang ketiga, jangan bimbang, dengan kata lain percaya dan beriman, sama seperti Abraham percaya dan beriman kepada Tuhan. Ayat yang terakhir di Yohanes 11, kita buka Yohanes 11. Tiga 39 sampai yang ke-40 yang dikatakan seperti ini. Kata Yesus, "Angkat batu itu, Marta, saudara yang meninggal itu."
berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu, waktu kita tidak bimbang, waktu kita segenap hati, sepenuh hati percaya sama Tuhan, walaupun masalah yang kita doakan, walaupun pergumulan yang kita doakan itu belum ada tanda-tandanya, tapi percayalah, saat kita datang pada Tuhan, saat kita fokus kepada Tuhan, saat kita berharap kepada Tuhan, Tuhan janjikan ada satu kemuliaan yang Tuhan berikan saat kita percaya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari pada pagi hari ini, apapun yang kau alami, apapun yang saat-saat ini yang kau sedang hadapi, percayalah pada Tuhan, fokus pada Tuhan, datang cari Tuhan dengan segenap hati, lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahanmu, dan jangan bimbang, saat engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemuliaannya kepada kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biar firman yang kami dengar pada pagi hari ini membawa kami ke dalam satu pertumbuhan iman kami kepadamu Tuhan. Kedewasaan iman kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang berjalan bersama kami, Tuhan yang menolong kami, dan Tuhan yang menyertai kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan kami percaya mujizat masih ada atas hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah ini, dan biar firman yang didengar pada pagi hari ini itu boleh bertumbuh dan berbuah atas jemaat-Mu ya Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Doa kita mulai. Tuhan kami yang kekal di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau sertai ibadah online kami ini dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya nanti ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang Engkau telah sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa buat firman yang telah disampaikan. Biarlah ini menjadi rema buat kehidupan kami dan melekat di dalam hati kami yang paling dalam ya Tuhan, dan bisa kami jalanin buat kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Niko Nyoto Roharjo ya Tuhan, dan 4 wakilnya ya Tuhan Yesus. Beri mereka hati yang bijaksana dan untuk menjalani visi mereka buat gereja-gereja-Mu di bangsa ini ya Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Kami juga berdoa buat gembala dan wakil gembala kami di gereja kami ya Tuhan, Bapak Freddy Halim dan Bapak Han ya Tuhan Yesus, beserta keluarga besar mereka. Berkati ya Tuhan, beri mereka kesehatan, berkati usaha dan bisnis mereka Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Peliharalah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Jauhkan pertikaian dari bangsa dan negara kami, jauhkan bencana alam dan demo-demo yang tidak jelas ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Jokowi dan
wakilnya Bapak Ma'ruf Amin ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Biarlah pemimpin kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, menjalankan visi dan misi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami sebelum kami pulang. Kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri kembali, kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan di pagi hari ini. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu memberkati setiap jemaat yang saat ini mengangkat tangannya, biar berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah atas kehidupan mereka, penyertaan Tuhan yang sempurna, pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat selalu ada di hidup mereka, dan kesembuhan, pemulihan dari aspek ekonomi maupun kesehatan mereka Tuhan curahkan berlimpah-limpah di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami percaya kami telah menerima berkat daripada Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.